Malam merayap dengan keheningan yang terasa ganjil. Jarum jam di dinding ruang tengah berdetak dengan irama yang monoton, seolah menghitung setiap detik kehampaan yang mengisi rumah besar kami. Aku, Rania, duduk di sofa beludru berwarna gading, memeluk lututku sendiri sambil menatap kosong ke arah pintu utama. Sudah pukul 11 malam, dan Bayu, suamiku, belum juga pulang. Ini sudah menjadi ritualku selama 6 bulan terakhir, menunggu, cemas, dan akhirnya tertidur di sofa dengan hati yang remuk redam. Dulu, rumah ini adalah surga kami. Setiap sudutnya dipenuhi tawa dan kehangatan. Bayu adalah pusat duniaku. Pria yang dengan senyumnya bisa meluluhkan gunung es, yang pelukannya adalah satu-satunya tempat aku merasa aman. Kami membangun mimpi bersama di rumah ini, bata demi bata, janji demi janji. Aku rela meninggalkan karierku yang sedang menanjak sebagai arsitek untuk menjadi ibu rumah tangga penuh waktu, memastikan dunianya selalu sempurna saat ia kembali dari medan perangnya di kantor. Awalnya, semua terasa sepadan. Ia akan pulang dengan senyum lelah namun bahagia, membawakanku cerita-cerita tentang kliennya, dan kami akan menghabiskan malam dengan obrolan ringan dan cinta yang meluap. Namun, setahun terakhir, terutama 6 bulan ini, semuanya berubah. Bayu menjadi orang asing yang tinggal di bawah atap yang sama. Ia pulang larut dengan alasan, lembur, yang tak pernah habis. Senyumnya lenyap, digantikan oleh wajah datar yang lelah dan jengkel. Pelukannya menjadi dingin dan kaku, sebuah formalitas tanpa jiwa. Percakapan kami menyusut menjadi pertanyaan-pertanyaan singkat, sudah makan? Atau, anak-anak sudah tidur? Ia lebih sering menatap layar ponselnya daripada menatap mataku. Cahaya biru dari gawai itu seolah membangun dinding tak kasat mata di antara kami. Aku sudah mencoba segalanya. Memasak makanan favoritnya, mengenakan gaun yang dulu ia puji, merencanakan liburan akhir pekan. Tapi semua usahaku seolah menabrak tembok es. Ia akan memuji masakanku dengan gumaman singkat, melirik penampilanku sekilas tanpa minat, dan menolak rencana liburan dengan alasan pekerjaan yang menumpuk. Setiap penolakan terasa seperti ribuan jarum kecil yang menusuk jantungku. Aku mulai bertanya-tanya, apa salahku? Apakah aku sudah tidak menarik lagi? Apakah aku menjadi istri yang membosankan? Pertanyaan-pertanyaan itu menggerogoti kepercayaan diriku hingga nyaris tak bersisa. Teman-temanku menasihati, mungkin dia hanya stres karena pekerjaan, Ran. Pria memang begitu. Aku mencoba mempercayai itu, mati-matian berpegang pada harapan bahwa Bayuku yang dulu akan kembali. Malam ini, aku mencoba satu usaha lagi. Aku memasak rendang, hidangan yang bisa membuatnya makan 3 kali tambah. Aku menyalakan lilin aromaterapi dengan wangi lavender yang menenangkan. Aku bahkan mengenakan lingerie sutra berwarna merah marun di balik daster sederhanaku, berharap bisa menyalakan kembali percik yang telah lama padam. Tapi jam terus berdetak, rendang di meja makan sudah mendingin, dan lilin hampir habis terbakar. Harapanku pun ikut meleleh bersama lilin itu. Tepat pukul 11:30, suara mobilnya memasuki halaman. Aku segera berdiri, merapikan rambutku dan mencoba memasang senyum terbaikku. Pintu terbuka, dan Bayu masuk. Wajahnya sama seperti malam-malam sebelumnya, lelah, dingin, dan jauh. Baru pulang, Mas? Sapaku selembut mungkin. Jawabnya singkat, sambil melepaskan sepatu dan melempar tas kerjanya ke sofa. Ia bahkan tidak melihat ke arahku atau meja makan yang sudah kutata dengan susah payah. Aku masak rendang kesukaanmu, kataku lagi, suaraku sedikit bergetar. Aku sudah makan di luar tadi sama klien, jawabnya tanpa menoleh, langsung berjalan menuju tangga. Lagi, jawaban yang sama. Hatiku mencelos. Aku menatap punggungnya yang menjauh. Bahu yang dulu terasa begitu kokoh untuk bersandar, kini terasa begitu jauh dan tak terjangkau. Aku mematikan lilin, meniup harapan terakhirku untuk malam ini. Rasa lelah yang luar biasa, bukan lelah fisik, tapi lelah jiwa, membebani seluruh tubuhku. Aku kembali ke sofa, membiarkan air mata yang sejak tadi kutahan akhirnya mengalir. Aku ini apa baginya? Seorang penjaga rumah? Pengasuh anak? Status istri terasa seperti label kosong tanpa makna. Di tengah isak tangisku yang tertahan, aku mendengar suara pancuran air dari kamar mandi di lantai atas.
Ia sedang membersihkan diri sebelum tidur, sebelum berbaring di sampingku seperti orang asing. Aku meraih ponselku, mencoba mengalihkan pikiranku dengan menggulir media sosial tanpa tujuan. Tiba-tiba, sebuah notifikasi muncul di bagian atas layar. Pesan WhatsApp. Dari suamiku sayang. Jantungku berdebar sedikit lebih cepat. Ini aneh. Bayu hampir tidak pernah mengirimiku pesan jika kami berada di rumah yang sama. Dengan tangan gemetar, aku membuka pesan itu. Deretan kata-kata itu muncul di layar, dan napasku tercekat. Sayang, terima kasih untuk malam ini. Aku nggak pernah merasa sehidup ini sebelumnya. Kamu benar-benar luar biasa. Semua lelahku hilang setiap kali melihat senyummu. Wangi parfummu masih menempel di kemejaku, membuatku gila membayangkannya. Kamu adalah candu terbaikku. Aku nggak sabar ketemu kamu lagi besok. I love you so much, my dearest Clara. Aku membaca kalimat pertama dengan hati yang membuncah. Sayang, terima kasih untuk malam ini. Apakah ia akhirnya menyadari usahaku? Aku nggak pernah merasa sehidup ini sebelumnya. Ya Tuhan, apakah ini nyata? Air mataku yang tadi berisi kepedihan kini berubah menjadi air mata haru. Pujian demi pujian itu mengalir seperti air sejuk di gurun pasir hatiku. Semua lelahku hilang setiap kali melihat senyummu. Senyumku? Ia memperhatikan senyumku? Aku terus membaca dengan senyum konyol di wajahku, merasakan harapan mekar begitu cepat, begitu dahsyat. Ini dia. Bayuku kembali. Semua kecurigaanku salah. Dia hanya lelah, dan sekarang dia menyadarinya. Dia masih mencintaiku. Kalimat-kalimat itu adalah semua yang ingin kudengar selama berbulan-bulan ini. Lalu, aku sampai di kalimat terakhir. I love you so much, my dearest Clara. Clara. Dunia berhenti berputar. Suara detak jam, suara jangkrik di luar, bahkan suara napasku sendiri, semuanya lenyap. Yang ada hanya satu nama itu, berkedip-kedip di layar ponsel, membakar retinaku. Clara. Bukan Rania. Aku membacanya lagi, dan lagi, dan lagi. Setiap kali, nama itu terasa seperti pukulan telak di ulu hati. Aku mengejar huruf-hurufnya. Cera. Nama yang indah. Nama yang asing. Nama yang bukan milikku. Ponsel itu jatuh dari tanganku yang lemas, mendarat di karpet tebal tanpa suara. Rasa hangat yang tadi membuncah di dadaku berubah menjadi dingin yang membekukan, menjalar dari ujung kaki hingga ke ubun-ubun. Jadi, ini alasannya. Bukan lembur. Bukan stres pekerjaan. Bukan karena aku membosankan atau tidak menarik lagi. Ada wanita lain. Wanita bernama Clara, yang mendapatkan senyumnya, pujiannya, waktunya, dan cintanya. Wanita yang menjadi alasan di balik semua malam-malam larutnya. Wanita yang menghirup aroma parfumnya sementara aku hanya mencium bau kebohongan. Wanita yang mendapatkan versi terbaik dari suamiku, sementara aku hanya mendapatkan sisa-sisanya yang dingin dan hampa. Pesan itu salah kirim. Seharusnya untuknya. Tapi takdir, dengan cara yang paling kejam, mengirimkannya kepadaku. Suara pancuran air di lantai atas berhenti. Sebentar lagi Bayu akan turun, mungkin dengan handuk melilit pinggangnya, dan bertanya mengapa aku belum tidur. Apa yang harus kukatakan? Apa yang harus kulakukan? Seluruh fondasi hidupku, seluruh duniaku yang kubangun di sekelilingnya, hancur berkeping-keping dalam hitungan detik karena satu nama. Clara. Malam itu, getaran ponsel di tengah malam tidak hanya memecah keheningan, tapi juga menghancurkan hatiku menjadi serpihan yang tak terhitung jumlahnya. Keheningan setelah suara pancuran berhenti terasa memekakkan telinga. Setiap detik terasa seperti 1 jam saat aku menunggu langkah kakinya menuruni tangga. Otakku berputar liar, mencoba memproses informasi yang baru saja menghantamku seperti badai. Clara. Nama itu terus bergema di kepalaku, sebuah melodi sumbang yang merusak simfoni kehidupanku. Siapa dia? Bagaimana mereka bertemu? Sejak kapan? Ribuan pertanyaan menusuk-nusuk benakku, masing-masing lebih menyakitkan dari yang sebelumnya. Aku memungut ponselku dari karpet. Layarnya masih menyala, menampilkan pesan terkutuk itu. Aku tidak menghapusnya. Aku tidak bisa. Pesan itu adalah bukti nyata, satu-satunya jangkar di tengah lautan kebingungan dan penyangkalan yang mengancam menenggelamkanku.
Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba mengendalikan getaran di tanganku dan degup jantungku yang menggila. Aku harus tenang. Aku tidak boleh hancur sekarang. Tidak di depannya. Langkah kaki terdengar di tangga. Aku cepat-cepat mengunci layar ponsel dan meletakkannya di sampingku, layar menghadap ke bawah. Aku memejamkan mata sejenak, berpura-pura tertidur di sofa, sebuah sandiwara yang sering kulakukan saat menunggunya. Ini memberiku waktu beberapa detik untuk menyusun topeng di wajahku. Ran, kok tidur di sini? Suara Bayu terdengar, lebih lembut dari biasanya. Mungkin sisa-sisa euforia dari pertemuannya dengan Clara masih ada. Aku membuka mata perlahan, mengerjap seolah baru terbangun. Mas, ketiduran. Nungguin kamu, jawabku dengan suara serak yang kubuat-buat. Aku menatapnya. Ia hanya mengenakan celana pendek dan kaos oblong, rambutnya masih sedikit basah. Wajahnya tampak lebih rileks dari yang kulihat dalam beberapa bulan. Pemandangan itu, yang seharusnya memberiku kelegaan, kini justru terasa seperti belati yang membelah dadaku. Dia bahagia, tapi bukan karenaku. Kan sudah kubilang, nggak usah ditungguin. Masuk kamar sana, katanya, berjalan ke dapur untuk mengambil segelas air. Aku memperhatikannya. Setiap gerakannya, setiap detail kecil yang dulu kuabaikan, kini menjadi potongan puzzle yang menyakitkan. Cara ia tersenyum tipis saat melihat ponselnya sebelum meletakkannya di meja. Aroma parfum baru yang samar-samar masih tercium, bukan parfum yang kubelikan untuknya. Jaketnya yang terlempar di sofa, ada sedikit noda lipstik samar di kerahnya yang tidak akan terlihat jika tidak dicari dengan teliti. Semua ada di sana, tersembunyi di depan mata. Aku hanya terlalu buta oleh cinta untuk melihatnya. Mas, panggilku pelan saat ia kembali dari dapur. Pekerjaan lagi banyak banget, ya? Aku memuji air, mencoba melihat reaksinya. Ia menghela napas, ekspresinya sedikit menegang. Banyak banget. Proyek baru, klien baru. Ribet. Kebohongan itu meluncur begitu saja dari bibirnya, begitu mulus, begitu terlatih. Dulu aku akan menelannya mentah-mentah, memberinya pijatan di bahu dan menyemangatinya. Sekarang, setiap kata terasa seperti racun. Pasti capek banget, ya? Lanjutku, memainkan peranku sebagai istri yang simpatik. Begitulah, jawabnya singkat, lalu menguap. Aku ngantuk. Mau tidur duluan. Ia naik ke lantai atas, meninggalkanku sendirian lagi dengan kepingan-kepingan puzzle yang mulai tersusun menjadi sebuah gambar yang mengerikan. Setelah memastikan ia sudah masuk kamar, aku memulai penyelidikanku. Hatiku berdebar kencang, merasa seperti seorang pencuri di rumahku sendiri. Aku tahu ini salah. Aku tahu ini adalah pelanggaran privasi. Tapi dinding privasi itu sudah ia hancurkan lebih dulu dengan kebohongannya. Target pertamaku adalah tas kerjanya. Dengan tangan gemetar, aku membukanya. Di dalamnya ada laptop, beberapa dokumen, dan sebuah buku catatan. Aku membuka buku catatannya. Isinya sebagian besar adalah catatan rapat dan angka-angka. Tapi di halaman belakang, ada beberapa coretan. Sebuah nama, Clara, ditulis berulang-ulang dengan gaya tulisan yang berbeda-beda, seolah sedang mencoba-coba tanda tangan. Di sebelahnya ada gambar hati yang kekanak-kanakan. Perutku mual melihatnya. Kemudian, aku menemukan sesuatu yang terselip di saku depan tasnya. Sebuah struk dari restoran mewah di pusat kota, tertanggal malam ini. Total tagihannya hampir 3 juta rupiah. Untuk 2 orang. Di bawahnya ada tulisan tangan, dinner for 2. Aku ingat, tadi ia bilang makan dengan klien. Klien mana yang diajak makan malam romantis dengan biaya sebesar ini? Aku tahu perusahaan Bayu punya kebijakan ketat soal hiburan klien. Ini jelas bukan pengeluaran kantor. Penyelidikan berlanjut ke mobilnya. Aku mengambil kunci yang tergantung di dekat pintu dan menyelinap keluar ke garasi yang gelap. Udara malam yang dingin terasa menusuk kulit, tapi tidak sedingin hatiku. Aku membuka pintu mobil dan menyalakan lampu interior. Aroma parfum wanita yang lembut, bukan lavender dari lilinku, langsung menyergap indera penciumanku. Ini pasti parfum Clara. Aroma yang membuatnya gila. Aku duduk di kursi penumpang, mencoba membayangkan wanita itu duduk di sini, tertawa bersama suamiku,
menyentuh lengannya saat ia menyetir. Rasa sakit yang tajam menghantamku. Aku membuka laci dashboard. Di dalamnya, di antara tumpukan kertas servis dan peta lama, aku menemukan sebuah kotak beludru kecil berwarna biru tua. Kotak perhiasan. Jantungku serasa berhenti berdetak. Dengan napas tertahan, aku membukanya. Di dalamnya ada sebuah kalung perak dengan liontin berbentuk huruf C yang dihiasi berlian-berlian kecil. Indah, elegan, dan mahal. Dan jelas bukan untukku. Ulang tahunku masih 4 bulan lagi. Ulang tahun pernikahan kami sudah lewat 2 bulan lalu, dan ia hanya memberiku ucapan singkat sebelum berangkat kerja. Jadi, inilah proyek baru, itu. Inilah lembur, itu. Inilah alasan mengapa ia tidak punya waktu dan energi lagi untukku dan anak-anak. Seluruh sumber dayanya, waktu, perhatian, uang, dan cintanya, telah dialihkan ke proyek bernama Clara. Aku kembali ke dalam rumah, merasa pusing dan mual. Aku meletakkan semua bukti di atas meja kopi, struk restoran, kalung berinisial C, dan ponselku yang menampilkan pesan salah kirim itu. Semuanya menjadi saksi bisu pengkhianatan Bayu. Aku duduk di sofa, menatap barang-barang itu. Tidak ada lagi air mata. Yang ada hanya kehampaan yang dingin dan amarah yang mulai membara di dasarnya. Aku merasa bodoh. Sangat bodoh. Bagaimana bisa aku tidak melihat semua ini? Tanda-tandanya begitu jelas. Perubahan sikapnya, ponselnya yang selalu ia bawa bahkan ke kamar mandi, kata sandi laptopnya yang tiba-tiba diubah, ketidaktertarikannya yang total pada kehidupan keluarga kami. Aku telah menipu diriku sendiri, menciptakan 1001 alasan untuk membenarkan perilakunya karena aku terlalu takut menghadapi kebenaran. Kebenarannya adalah, pernikahanku adalah sebuah kebohongan. Suami yang kucintai dan kupercayai sepenuh hati telah menjalani kehidupan ganda di belakangku. Sementara aku di rumah merawat anak-anak dan menjaga apinya tetap menyala, dia di luar sana menyalakan api baru dengan wanita lain. Aku teringat percakapan terakhirku dengan ibu sebelum beliau meninggal. Rania, katanya sambil menggenggam tanganku, dalam pernikahan, kepercayaan itu seperti kaca. Sekali pecah, kau bisa mencoba menyatukannya kembali, tapi retakannya akan selalu terlihat. Malam ini, Bayu tidak hanya meretakkan kaca itu. Ia telah menghancurkannya menjadi debu. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Aku tidak tahu bagaimana aku akan menghadapinya. Tapi satu hal yang pasti, Rania yang naif dan penurut yang tertidur di sofa sambil menunggu suaminya pulang telah mati malam ini. Di atas reruntuhan hatiku, sesuatu yang baru mulai tumbuh. Sesuatu yang lebih keras, lebih dingin, dan lebih kuat. Aku tidak akan membiarkan dia menghancurkanku. Aku akan menghadapi badai ini, dan aku akan keluar sebagai pemenang, dengan atau tanpa dia di sisiku. Kepingan puzzle itu kini telah lengkap, membentuk gambaran pengkhianatan yang utuh dan tak terbantahkan. Fajar menyingsing dengan warna kelabu yang muram, sama seperti suasana hatiku. Aku tidak tidur sama sekali. Sepanjang malam aku hanya duduk di sofa, ditemani oleh bukti-bukti pengkhianatan Bayu yang terpajang di meja kopi. Amarah, kesedihan, dan kekecewaan bergejolak di dalam diriku, menciptakan badai emosi yang dahsyat. Aku telah melewati berbagai skenario di kepalaku tentang bagaimana konfrontasi ini akan berjalan. Haruskah aku berteriak? Menangis? Melempar barang-barang? Atau haruskah aku tetap tenang dan dingin, menolak memberinya kepuasan melihatku hancur? Aku memilih yang terakhir. Aku tidak akan memberinya drama yang mungkin diam-diam ia harapkan, yang bisa ia gunakan untuk membalikkan keadaan dan menyalahkanku. Aku akan memberinya fakta. Dingin, keras, dan tak terbantahkan. Pukul 6 pagi, aku mendengar alarmnya berbunyi di lantai atas, diikuti oleh suara gerutuannya. Aku bangkit, berjalan ke dapur, dan menyeduh kopi seperti biasa. Aku harus menjaga rutinitas tetap normal, setidaknya untuk anak-anak. Tak lama kemudian, kedua buah hatiku, Arya, 7 tahun, dan Kirana, 5 tahun, turun dengan wajah mengantuk. Melihat mereka, seberkas kehangatan menyelinap ke dalam hatiku yang membeku. Mereka adalah alasanku untuk kuat. Aku tidak boleh hancur, setidaknya tidak di depan mereka. Pagi, Bunda, sapa Arya sambil memeluk kakiku.
Pagi, sayang, jawabku, mencium puncak kepalanya yang wangi sampo bayi. Aku menyiapkan sarapan mereka, roti panggang dengan selai coklat, sambil memastikan senyumku tetap terpasang, meskipun rasanya seperti mengenakan topeng timah yang berat. Bayu turun beberapa saat kemudian, sudah rapi dengan kemeja birunya, kemeja yang sama dengan yang ia kenakan semalam. Ia pasti hanya tidur sebentar lalu mandi lagi. Ia menyapa anak-anak dengan ciuman singkat di kening, sebuah pertunjukan pagi dari seorang ayah yang sempurna. Ia lalu duduk di meja makan, menatapku. "Kamu nggak tidur, ya? Matamu bengkak," katanya, nadanya terdengar biasa saja, seolah mengomentari cuaca. "Kurang nyenyak," jawabku singkat, meletakkan secangkir kopi hitam di depannya. Mataku bertemu dengan matanya sejenak. Aku mencari-cari jejak rasa bersalah, sedikit saja penyesalan. Tapi yang kutemukan hanyalah kekosongan. Setelah anak-anak selesai sarapan dan diantar ke sekolah oleh sopir, tinggallah kami berdua di rumah yang terasa begitu besar dan senyap. Inilah saatnya. Jantungku berdebar kencang, tapi aku memaksakan diri untuk tetap tenang. Aku berjalan ke ruang tengah dan mengambil 3 benda dari meja kopi, struk restoran, kotak kalung, dan ponselku. Aku kembali ke meja makan dan meletakkannya satu persatu di depan Bayu. Ia menatap benda-benda itu dengan kening berkerut. "Apa ini?" tanyanya, masih belum mengerti. Aku yang seharusnya bertanya, "Mas, apa ini?" Jawabku dengan suara yang datar dan dingin, suara yang bahkan tidak kukenali sebagai suaraku sendiri. Ia mengambil struk itu terlebih dahulu. Wajahnya sedikit berubah pucat. Lalu ia melihat kotak kalung itu. Ia tidak membukanya, tapi ia tahu isinya. Terakhir, ia menatap ponselku. "Aku tidak mengerti maksudmu," elaknya, mencoba mempertahankan benteng pertahanannya. "Oh, aku rasa kamu sangat mengerti," kataku. Aku mengambil ponselku, membuka kunci, dan menunjukkan pesan yang ia kirimkan tadi malam. Pesan ini, misalnya, sangat romantis. Penuh pujian. "Sayang sekali, kamu salah kirim. Seharusnya untuk Clara, kan? Bukan untuk Rania." Aku mengucapkan nama, Clara, dengan penekanan yang tajam. Seketika, semua warna terkuras dari wajah Bayu. Ia menatap layar ponsel, lalu menatapku dengan mata terbelalak. Kepanikan yang tak bisa disembunyikan akhirnya muncul di wajahnya. Topengnya retak. "Rania, aku bisa jelaskan," katanya tergagap. "Jelaskan? Jelaskan apa? Jelaskan tentang makan malam romantis seharga 3 juta ini? Atau jelaskan tentang kalung berinisial C ini? Atau mungkin kamu mau jelaskan siapa itu Clara dan sejak kapan kamu menjadikan aku wanita bodoh di rumah ini?" Suaraku mulai bergetar karena amarah yang tak bisa lagi kutahan. "Ini nggak seperti yang kamu pikirkan," serunya, nadanya mulai meninggi, sebuah taktik pertahanan klasik. "Gaslighting. Kamu ngecek-ngecek barangku? Kamu nggak percaya lagi sama aku?" Tawa kering dan getir lolos dari bibirku. "Percaya? Kepercayaan apa yang tersisa, Mas? Kamu yang menghancurkannya. Setiap malam kamu pulang dengan alasan lembur, padahal kamu sedang bersenang-senang dengan wanita lain. Setiap kali kamu menolakku, kamu sedang menyimpan energimu untuknya. Kamu pikir aku sebodoh itu? Clara itu cuma teman kerja. Enggak lebih. Teman kerja?" Aku mengambil kalung itu dan membukanya di depannya. "Teman kerja mana yang kamu belikan kalung berlian? Teman kerja mana yang kamu kirimi pesan cinta seperti itu? Berhenti berbohong, Bayu. Setidaknya, miliki sedikit saja kehormatan untuk mengakui perbuatanmu." Ia terdiam. Rahangnya mengeras. Ia tahu ia sudah terpojok. Tidak ada lagi jalan untuk lari. Ia mengusap wajahnya dengan kasar, menghindari tatapanku. "Oke," desisnya akhirnya. "Oke. Aku memang ada hubungan dengan dia. Kamu puas?" Pengakuan itu, meskipun sudah kuduga, tetap terasa seperti pukulan godam di dada. Mendengarnya langsung dari mulutnya membuat pengkhianatan itu 100 kali lebih nyata. "Puas?" ulangku dengan suara lirih. "Kamu pikir aku akan puas mendengar suamiku, ayah dari anak-anakku, berselingkuh di belakangku? Sejak kapan, Mas?" Ia diam sejenak. "Hampir setahun." "1 tahun."
Selama 365 hari, aku hidup dalam kebohongan. Selama itu, ia telah membagi hatinya, tubuhnya, dan hidupnya dengan wanita lain. Rasa sakit itu begitu hebat, membuatku sulit bernapas. Kenapa? Hanya itu kata yang sanggup keluar dari mulutku. Ia akhirnya menatapku, dan di matanya aku tidak melihat penyesalan. Aku melihat kejengkelan. Pembelaan diri. Kenapa? Coba kamu lihat dirimu sendiri, Rania. Kamu sudah nggak seperti dulu lagi. Kamu selalu capek, nggak pernah dandan, kerjaanmu cuma ngurus anak dan rumah. Kamu membosankan. Aku butuh seseorang yang bisa mengimbangiku, yang bisa membuatku merasa hidup lagi. Dan Clara memberikan itu semua. Kata-katanya lebih tajam dari pisau. Ia tidak hanya mengkhianatiku, ia menyalahkanku atas pengkhianatannya. Ia menusuk tepat di semua rasa tidak amanku, semua ketakutanku. Aku yang rela mengorbankan segalanya untuknya, kini disebut sebagai alasan mengapa ia mencari wanita lain. Amarah yang dingin dan membara memberiku kekuatan. Aku berdiri tegak, menatap matanya tanpa gentar. Air mataku sudah kering. Aku membosankan, kataku dengan tenang yang menakutkan. Aku menjadi seperti ini karena aku mendedikasikan hidupku untuk keluarga kita, Bayu. Aku memastikan anak-anakmu terurus, rumahmu nyaman, dan duniamu teratur, sehingga kamu bisa dengan bebas mengejar kariermu. Dan saat aku melakukan itu semua, kamu malah menggunakan kebebasan yang kuberikan untuk mencari kesenangan di luar. Jangan pernah, sekalipun, menyalahkanku atas perselingkuhanmu. Ini adalah pilihanmu, kelemahanmu, bukan salahku. Ia terkejut melihat reaksiku. Ia mungkin mengharapkan aku menangis histeris, memohon padanya untuk tidak pergi. Tapi wanita yang berdiri di hadapannya sekarang bukanlah Rania yang itu lagi. Aku mau kamu pergi dari rumah ini. Sekarang juga, kataku dengan tegas. Apa? Kamu ngusir aku? Ini juga rumahku. Rumah yang sudah kamu nodai dengan kebohonganmu. Pergi. Kemasi barang-barangmu yang penting, dan pergi ke tempat, Clara MU itu. Aku butuh waktu untuk berpikir. Badai itu akhirnya pecah. Bukan dengan piring yang berterbangan atau teriakan yang memekakkan telinga, tapi dengan keheningan yang mematikan dan keputusan yang tak bisa diganggu-gugat. Ia menatapku dengan marah, tapi ia juga melihat sesuatu yang baru di mataku. Baja. Ia tahu aku tidak main-main. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia bangkit dari kursi, menyambar kunci mobilnya, dan berjalan keluar dari rumah, membanting pintu di belakangnya. Aku tetap berdiri di sana, di tengah keheningan yang ditinggalkannya. Tubuhku gemetar hebat, tapi aku tidak jatuh. Badai telah berlalu, menyisakan kehancuran total di belakangnya. Tapi di tengah puing-puing itu, aku masih berdiri. Terluka, tapi tidak hancur. Kepergian Bayu dari rumah meninggalkan kekosongan yang aneh. Awalnya, sunyi itu terasa membebani. Setiap sudut rumah seolah berteriak tentang kenangan yang kini ternoda. Kursi tempat ia biasa duduk, gantungan tempat jaketnya biasa tergantung, bahkan sisi kosong di tempat tidur kami, semuanya menjadi pengingat yang menyakitkan akan pengkhianatannya. 2 hari pertama adalah yang terberat. Aku menghabiskannya seperti dalam kabut, melakukan rutinitas mengurus anak-anak secara mekanis, seperti robot yang diprogram. Aku tersenyum pada mereka, tapi mataku kosong. Aku menjawab pertanyaan mereka, tapi pikiranku melayang jauh. Pada malam kedua, setelah anak-anak tertidur, aku akhirnya membiarkan diriku hancur. Aku menangis. Bukan tangisan lirih yang tertahan, tapi isak tangis yang meledak-ledak, yang berasal dari lubuk jiwa yang paling dalam. Aku menangisi Rania yang naif, yang percaya pada dongeng cinta selamanya. Aku menangisi tahun-tahun yang telah kudedikasikan untuk pria yang ternyata tidak pantas mendapatkannya. Aku menangisi mimpiku yang hancur berkeping-keping. Aku membiarkan semua rasa sakit, amarah, dan kekecewaan itu keluar, membanjiri ruang tamuku yang gelap sampai aku tidak punya air mata lagi untuk dikeluarkan. Setelah badai tangis itu reda, yang tersisa adalah kelelahan yang luar biasa, namun juga kelegaan. Seolah-olah dengan mengeluarkan semua racun itu, ada ruang kosong yang tercipta di dalam diriku. Ruang untuk bernapas. Keesokan paginya, aku terbangun di sofa dengan punggung yang sakit dan mata yang bengkak,
tetapi dengan pikiran yang anehnya lebih jernih. Aku menatap pantulan diriku di layar TV yang gelap. Seorang wanita dengan rambut berantakan, wajah pucat, dan lingkaran hitam di bawah mata. Aku nyaris tidak mengenalinya. Inikah wanita, membosankan, yang dibicarakan Bayu? Mungkin ia benar. Aku telah kehilangan diriku sendiri dalam proses menjadi istrinya dan ibu dari anak-anaknya. Aku lupa siapa Rania sebelum ia menjadi Nyonya Bayu. Saat itulah sebuah keputusan terbentuk di benakku. Aku tidak bisa terus seperti ini. Demi anak-anakku, dan yang lebih penting, demi diriku sendiri, aku harus bangkit. Aku tidak akan membiarkan pengkhianatan satu orang mendefinisikan sisa hidupku. Langkah pertamaku adalah menelepon satu-satunya orang yang kupercaya bisa memberiku perspektif tanpa menghakimi, kakak perempuanku, Sarah. Ia tinggal di kota lain, seorang wanita karir yang sukses dan mandiri. Dengan suara bergetar, aku menceritakan semuanya. Dari pesan yang salah kirim hingga konfrontasi yang dingin. Sarah mendengarkan dengan sabar, tanpa menyela. Aku akan naik kereta pertama besok pagi, hanya itu yang ia katakan setelah aku selesai. Tidak ada, sudah kubilang, atau kenapa kamu tidak sadar lebih awal? Hanya dukungan tanpa syarat. Kehadirannya adalah jangkar pertama yang kutemukan di tengah lautan badai ini. Sambil menunggu Sarah, aku mulai melakukan sesuatu yang sudah lama tidak kulakukan, merawat diriku dan rumahku untuk diriku sendiri. Aku membuang semua sisa makanan rendang yang sudah basi itu, simbol dari usahaku yang sia-sia. Aku membuka semua jendela, membiarkan udara segar dan sinar matahari masuk, mengusir hawa suram yang menyelimuti rumah. Aku memutar lagu-lagu favoritku dari zaman kuliah, lagu-lagu yang membuatku ingin menari, bukan lagu-lagu balada cinta yang cengeng. Kemudian, aku melakukan hal yang paling radikal. Aku masuk ke ruang kerja lamaku, sebuah ruangan kecil di sebelah gudang yang telah berubah menjadi tempat penyimpanan barang-barang tak terpakai. Di sudut ruangan, tertutup debu, berdiri papan gambar arsitekturku, meja draftingku, penggaris-penggarisku, pensil-pensil mekanikku, semuanya teronggok bisu. Aku mengusap permukaan meja yang berdebu itu, dan jemariku merasakan getaran yang familiar. Sebuah kerinduan yang dalam akan diriku yang dulu, Rania sang arsitek, yang matanya berbinar saat berbicara tentang desain bangunan, yang bisa menghabiskan waktu berjam-jam tenggelam dalam sketsa dan cetak biru. Dengan energi yang baru kutemukan, aku mulai membersihkan ruangan itu. Aku membuang barang-barang rongsokan, mengelap setiap permukaan, dan menata kembali peralatan gambarku. Saat aku memegang kembali pensil 2B-ku dan menggoreskannya di atas kertas kosong, rasanya seperti pulang ke rumah. Garis-garis itu kaku pada awalnya, tapi perlahan, tanganku mengingat kembali ritmenya. Aku tidak menggambar rumah atau gedung. Aku hanya menggambar garis, bentuk, pola-pola abstrak. Aku menuangkan semua kekacauan di hatiku ke atas kertas. Itu adalah terapi. Itu adalah pembebasan. Sarah tiba keesokan harinya, membawa serta koper dan aura positif yang menular. Ia memelukku erat, dan dalam pelukannya, aku merasa aman. Ia tidak banyak bicara tentang Bayu. Sebaliknya, ia membantuku fokus pada masa depan. Jadi, apa rencanamu, Dick? Tanyanya sambil kami minum teh di teras belakang. Aku tidak tahu, Mbak. Semuanya masih terasa kabur. Bagaimana dengan ini? Katanya, menunjuk ke dalam, ke arah ruang kerjaku yang kini bersih. Bagaimana dengan Rania si arsitek? Aku tersenyum tipis. Sudah terlalu lama. Aku sudah ketinggalan zaman. Siapa yang mau mempekerjakan arsitek yang sudah 7 tahun vakum? Jangan meremehkan dirimu sendiri, kata Sarah tegas. Bakat tidak akan hilang. Kau hanya perlu mengasahnya kembali. Mulailah dari yang kecil. Buat portofolio baru. Tawarkan jasa desain untuk teman-teman. Aku bisa bantu carikan koneksi. Yang penting, kamu punya sesuatu untuk dipegang, sesuatu yang menjadi milikmu sendiri, yang tidak bisa diambil oleh siapapun. Kata-katanya seperti percikan api. Selama beberapa hari berikutnya, dengan bantuan Sarah yang menjaga anak-anak, aku tenggelam dalam duniaku yang telah lama hilang. Aku mempelajari kembali perangkat lunak desain terbaru melalui tutorial online. Aku membaca majalah-majalah arsitektur untuk melihat tren terkini.
Aku mulai membuat sketsa desain-desain baru, menuangkan ide-ide yang selama ini terpendam di kepalaku. Setiap garis yang kugambar, setiap konsep yang kubuat, terasa seperti merebut kembali sepotong jiwaku yang hilang. Bayu sempat beberapa kali mengirim pesan. Isinya campuran antara permintaan maaf yang setengah hati, tuduhan bahwa aku egois karena mengusirnya, dan bujukan untuk memikirkan kembali demi anak-anak. Aku membacanya, tapi tidak lagi merasakan sakit yang menusuk. Yang ada hanya rasa lelah melihat manipulasinya. Aku tidak membalasnya. Aku belum siap untuk membuat keputusan akhir tentang pernikahan kami, tapi aku tahu aku tidak akan pernah bisa kembali ke kehidupan yang lama. Suatu sore, saat aku sedang asyik dengan desain sebuah taman mungil untuk rumah klien pertama yang didapat Sarah untukku, seorang temannya yang butuh renovasi teras, Arya masuk ke ruang kerjaku. Ia menatap papan gambarku dengan mata berbinar. Bunda lagi gambar apa? Keren. Aku tersenyum, senyum yang tulus dari hati. Bunda lagi merancang taman, sayang. Bunda arsitek, ya? Aku menatap matanya yang polos dan mengangguk. Iya, sayang. Bunda seorang arsitek. Mengucapkan kata-kata itu terasa begitu benar. Aku bukan lagi hanya istri Bayu yang dikhianati. Aku bukan wanita, membosankan, yang kehilangan arah. Aku adalah Rania. Aku seorang ibu. Dan aku seorang arsitek. Fajar mulai menyingsing di ujung lorong gelap kehidupanku, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, aku bisa melihat cahaya. Sudah 1 bulan berlalu sejak malam yang menghancurkan itu. Bulan yang terasa seperti 1 dekade, dipenuhi dengan transformasi yang menyakitkan namun membebaskan. Rumah kami, yang awalnya terasa seperti mausoleum kenangan pahit, perlahan berubah menjadi markas kebangkitanku. Ruang kerjaku menjadi pusat semesta baruku, tempat di mana aku menata kembali bukan hanya garis dan bentuk, tetapi juga masa depanku. Proyek renovasi teras dari teman Mbak Sarah berjalan lancar. Awalnya aku gugup, takut kemampuanku sudah tumpul. Tapi begitu aku bertemu klien, mendengarkan keinginannya, dan mulai menuangkan ide ke dalam sketsa, semuanya mengalir begitu saja. Rasa percaya diriku tumbuh kembali dengan setiap pujian yang kuterima dari klien. Melihat desainku terwujud dari kertas menjadi kenyataan fisik memberiku kepuasan yang tidak bisa dibeli dengan uang atau diberikan oleh pria manapun. Ini adalah hasil karyaku, buah dari pikiranku sendiri. Anak-anak juga merasakan perubahan itu. Mereka melihat bunda mereka yang baru. Bukan lagi bunda yang sering melamun dengan mata sedih, tapi bunda yang matanya berbinar saat berbicara tentang pekerjaannya, yang lebih sering tertawa, dan yang punya energi tak terbatas untuk bermain bersama mereka setelah jam kerjanya selesai. Kehadiran Mbak Sarah selama 2 minggu pertama sangat membantu transisi itu. Ia menjadi figur stabil yang kami semua butuhkan. Akhirnya, tiba saatnya untuk mengambil keputusan yang tak terhindarkan. Aku sudah cukup kuat untuk itu. Aku menghubungi Bayu dan memintanya untuk bertemu di sebuah kafe netral, bukan di rumah yang pernah menjadi saksi cinta dan pengkhianatan kami. Aku tiba 15 menit lebih awal, memilih meja di sudut yang tenang. Aku mengenakan blus biru cerah dan riasan tipis, bukan untuk membuatnya terkesan, tapi karena itu membuatku merasa baik. Saat ia datang, aku melihat perubahan pada dirinya. Ia tampak lebih kurus, sedikit kuyu, dan tidak serapi biasanya. Mungkin kehidupan dengan Clara tidak semudah dan seindah yang ia bayangkan. Rania, sapanya pelan, duduk di hadapanku. Bayu, jawabku tenang. Ada keheningan yang canggung di antara kami. Pelayan datang dan kami memesan minuman. Setelah pelayan pergi, ia yang memulai pembicaraan. Bagaimana kabarmu? Anak-anak? Kami baik, jawabku singkat dan jujur. Aku sudah mulai bekerja lagi. Proyek-proyek kecil. Ia tampak terkejut. Bekerja? Maksudmu, arsitektur? Ya, ternyata aku masih bisa melakukannya, kataku dengan sedikit senyum. Aku minta maaf, Ran, katanya, akhirnya menatap mataku. Semua yang terjadi, aku kacau. Aku tahu aku salah. Aku sangat menyesal. Aku mendengarkan kata-katanya. Mungkin ada sedikit ketulusan di sana, tapi aku tahu itu tidak lagi penting. Penyesalannya datang terlambat. Kerusakan sudah terjadi,
dan beberapa hal tidak bisa diperbaiki. Aku menghargai permintaan maafmu, Mas, kataku dengan suara mantap. Tapi maaf saja tidak cukup untuk menyembuhkan luka yang sudah kamu buat. Aku akan melakukan apa saja untuk memperbaikinya, desaknya. Aku akan meninggalkan Clara. Aku akan kembali ke rumah. Kita bisa memulai lagi dari awal. Demi anak-anak. Ah, kartu, demi anak-anak. Senjata pamungkas yang selalu ia gunakan. Dulu, kata-kata itu akan membuatku luluh. Tapi tidak lagi. Tidak, Mas, jawabku tegas. Kita tidak bisa kembali. Karena aku tidak mau. Aku tidak bisa hidup setiap hari dengan bayang-bayang pengkhianatanmu. Aku tidak bisa membangun kembali kepercayaan pada pria yang telah berbohong padaku selama setahun. Dan yang terpenting, aku tidak mau anak-anak tumbuh di rumah di mana ibu mereka tidak dihargai dan ayah mereka tidak jujur. Aku melanjutkan, aku sudah menemukan diriku kembali, Bayu. Rania yang kamu sebut membosankan, itu, dia ada karena dia berusaha menjadi semua yang kamu inginkan, sampai dia lupa menjadi dirinya sendiri. Sekarang aku tahu, aku tidak butuh validasi darimu atau dari siapapun untuk merasa berharga. Aku berharga karena aku adalah aku. Bayu menatapku, terperangah. Ia melihat wanita yang sama sekali berbeda dari istri penurut yang ia tinggalkan sebulan lalu. Ia melihat seorang wanita yang tahu nilainya sendiri. Jadi maksudmu sudah selesai? Tanyanya dengan suara lirih. Aku mengangguk pelan. Aku sudah berbicara dengan pengacara. Aku akan segera mengajukan gugatan cerai. Aku tidak akan mempersulit masalah hak asuh anak atau harta gono gini. Aku hanya ingin kita berpisah baik-baik dan tetap menjadi orang tua yang baik untuk Arya dan Kirana. Mereka berhak mendapatkan itu. Tidak ada lagi amarah dalam diriku. Hanya ada kepastian yang tenang. Keputusan ini terasa benar sampai ke tulang sumsumku. Ini bukan akhir yang menyedihkan, tapi awal yang diperlukan. Kami menyelesaikan pertemuan itu dengan sedikit kata. Ia tampak hancur, mungkin untuk pertama kalinya ia benar-benar menyadari apa yang telah ia hilangkan. Tapi itu bukan lagi bebanku. Saat aku berjalan keluar dari kafe, meninggalkan Bayu dan masa laluku di belakang, aku merasakan beban berat terangkat dari pundakku. Langit sore itu berwarna jingga keemasan, melukis janji akan hari esok yang lebih cerah. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Jalan di depanku mungkin tidak akan mudah. Menjadi orang tua tunggal sambil membangun kembali karir akan menjadi tantangan besar. Tapi untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, aku tidak takut. Aku meraih ponselku, bukan untuk memeriksa pesan dari pria manapun, tapi untuk melihat foto-foto desain terbaruku. Aku tersenyum. Pesan yang salah terkirim itu, yang pada awalnya terasa seperti kutukan, ternyata adalah sebuah berkah terselubung. Pesan itu adalah lonceng alarm yang membangunkanku dari tidur panjangku, memaksaku untuk membuka mata dan melihat kebenaran. Pesan itu menghancurkan duniaku yang lama, agar aku bisa membangun duniaku yang baru. Dunia di mana aku adalah arsitek utamanya, perancang takdirku sendiri. Aku terus berjalan, langkahku mantap dan ringan. Aku akan menulis babak baruku sendiri, dengan tanganku sendiri, dan aku tahu, itu akan menjadi sebuah mahakarya.